Di langit ada jalan rezekimu. Apa hubungannya dengan keterpurukan? Kita amati. Semua manusia di langit itu ada jalan rezekinya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa? Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu Sejukan Hati. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini seperti biasa hadir bersama kita para guru-guru kita. Yang pertama mari kita sapa dulu, kita berikan salam takzim kepada guru kita Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz hari ini cerah warnanya kita, Iya, orange. Baju pinjaman. Minjem di mana Pak Ustadz? Minjem di mana? Ini ada nih. Ada nih. Tidak hanya Ustadz Danu hadir juga bersama kita Ustadz Zaki Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa kedinginan? Menggigil, malam begadang. Begini memang, kalau orang-orang yang dalam kesehariannya selalu sungguh-sungguh di dalam mencari rezeki untuk keluarganya, ya memang gitu. Kadang waktu tidak menjadi halangan atau rintangan. Tapi tidak jarang juga Ustadz, orang yang sudah berusaha mati-matian tidak pernah merasakan kesuksesan. Atau mungkin pernah sukses tapi gagal. Nah, orang yang gagal terus-menerus dalam usahanya dan orang yang pernah sukses terus menjadi gagal, kadang ada satu titik di dalam hatinya yang akhirnya merasa nyerah, putus asa. Aduh kayaknya saya nggak usah deh. Misalnya kayak menghadapi masa kemarin ya, masa COVID, itu banyak bisnis yang terpuruk gitu. Ada ketakutan untuk memulai lagi. Jadi kayak merasa udahlah saya nggak usah lagi, udahlah saya begini saja. Jadi antara pasrah dengan nyerah beda tipis gitu. Begitu juga dalam hubungan untuk mencari jodoh atau juga mungkin akhirnya jadi nyerah di dalam mencapai kebaikan untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Dari yang tadinya mungkin punya kebiasaan buruk, berusaha untuk dirubah, untuk menjadi kebiasaan baik, sulit akhirnya menyerah. Nah, bagaimana Islam menyadarkan kita dalam rangka untuk bisa bangkit dari keterpurukan? Pertanyaannya adalah dari mana? Itulah tema kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu kesempatan pertama kita berikan kepada Ustadz Zaki Muhammad. Silakan Ustadz. Ngaji-ngaji kita mengaji, ngaji pagi siraman kolbu. Barang siapa nggak mau ngaji nanti mati mulut membisu. Yeah. Haji Markum dompetnya jatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan guru kita Al-Ustadz Danu dan juga Mas David Halik. Mudah-mudahan keduanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah, salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah tidak hanya berbicara tentang sholat, tidak hanya berbicara tentang zakat atau sedekah, tidak hanya berbicara bagaimana kita berbakti dengan kedua orang tua kita, tetapi nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah juga mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Ada 3 cara minimal agar kita bisa bangkit dari keterpurukan. Yang pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar bermakna pengakuan hamba yang berdosa dan merupakan langkah awal seseorang itu bisa keluar dari keterpurukan, Mas David. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita man aktsarul istighfar. Barang siapa yang banyak mengucapkan istighfar maka mempunyai 3 keuntungan.
Apa yang pertama? Ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Yang kedua, wa min kulli hammin farajan. Allah akan angkat kesedihan. Allah akan angkat keterpurukan menjadi ketenangan dan kebahagiaan. Lalu yang ketiga, orang yang senang membaca istighfar, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kerja walaupun hasilnya tidak banyak, tetapi tetap harus disyukuri. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Anak rajin sekolahnya, istri di rumah bisa dagang. Apalagi zaman corona begini ya. Iya, betul. Istri kita di rumah pinter-pinter banget jualan. Sampai-sampai kompor dijual. Kulkas dijual. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan? Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya, Mas David, bahwa seseorang itu tidak boleh membanding-bandingkan takdir kehidupan dirinya dengan takdir kehidupan orang lain. Kenapa? Karena Allah juga akan mengangkat kebahagiaan hidup seseorang juga dengan caranya sendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang mungkin kita anggap itu salah, bisa jadi itu yang terbaik. Atau sesuatu yang kita anggap baik, bisa itu terjadi sebuah kesalahan. Orang yang selalu menyadari akan kesalahannya adalah orang yang insya Allah senantiasa bersyukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu yang ketiga, harus bermunasab, harus bermuhasabah diri dengan tujuan kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Jatuh pada sebuah lubang wajar. Tapi jatuh kedua kali dalam lubang yang sama, itu yang harus kita perhatikan. Dengan kita mensyukuri, dengan kita bangkit dari keterpurukan, insya Allah kita merupakan orang-orang yang jauh daripada orang-orang yang munafik. Bahkan jauh daripada sifat-sifat kekufuran atau kemunafikan itu sendiri. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah, karena orang yang berputus asa tidak mau bangkit dari keterpurukan, merekalah bagian daripada orang-orang yang kafir dalam kehidupan dunia. Mungkin ini aja yang dapat Al-Fakir sampaikan, Mas David. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ipin Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak kejebur kali. Iya. Tolong dimaafin kalau aneh salah. Insya Allah kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Wawa sama si Kokom bangkit dari jatuh. Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi mikir dari tadi apa ya Bapak. Temanya sesuai pas kan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari jatuh. Baik, kita sudah mendengarkan tausiah dari dari Ustadz Zaki Muhammad, dan selanjutnya kita dengar tausiah kedua dari Ustadz Danu. Silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita bangkit dari keterpurukan. Harus bagaimana? Selalu kalau kita itu mengalami suatu keadaan, di waktu ini, periode 1 hari, seminggu, atau bulan ini, itu yang kita pikirkan. Manusiawi ya, tetapi Allah itu mengajarkan kepada kita urutan demi urutan. Ayat demi ayat itu sebenarnya harus kita ketahui. Oke, kalau kita terpuruk saat ini, kita kembalikan salah satu firman Allah Ta'ala. Jadi seseorang yang terpuruk karena entah itu dia lagi jatuh, entah semuanya. Kita ambil salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Apa hubungannya dengan keterpurukan? Kita amati. Semua manusia di langit itu ada jalan rezekinya. Semua. Bagaimana manusia itu bisa mendapatkan rezekinya, jalannya agar dimuluskan oleh Allah Ta'ala. Allah menceritakan lagi dalam surat tersebut.
Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka selalu berbuat kebaikan. Allah menyuruh. Sejak kita itu ada dalam kandungan itu Allah sudah menceritakan bahwa kita harus patuh pada Allah Ta'ala. Ya, menyuruh mencari jalan rezeki, salah satunya berbuat baik. Kepada siapa? Pada Allah, yaitu dengan sholat. Dengan puasa, baca Quran, dekat pada Allah. Dengan siapa lagi? Dengan orang tua, hormati orang tua. Hormati karib kerabat. Di situ diajarkan oleh Allah Ta'ala. Memang kelihatannya tidak berhubungan. Tetapi yang namanya berbuat baik itu harus. Nah, di titik itulah sebenarnya kalau ada orang terpuruk di titik periode tadi, dia harus mengingat apa kesalahannya. Dilihat, nggak taunya dia dengan orang tuanya agak arogan, agak sombong. Dia merasa dulu kalau diberi rezeki itu tidak bersyukur. Karena apa? Karena dia merasa apa yang dia dapatkan dari kepandaian dia. Yang dia dapatkan uang, mobil, rumah itu dari kepandaian dia. Ini tidak ada Allahnya sama sekali. Mana itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Tapi masih ada, diberi aja kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Suatu ketika terpuruklah orang tersebut. Di sini juga sama. Bagaimana dia terpuruk? Banyak sekali hal nggak taunya dia di dalam keluarga kacau. Dia tidak mengajarkan istrinya dalam jalan-jalan Allah. Tidak mengajarkan anaknya. Ya dia Allah akan menguji melalui situ. Apalagi banyaklah kita mohon ampun terus menerus sebelum kita terpuruk. Kalau bisa bilang janganlah terpuruk. Ayo kita lakukan. Berbuat baik setiap hari. Ya. Kemudian apa lagi? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya, orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Yang bagaimana? Ada kajian-kajian bagus. Datengin. Terima nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Terima. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Jangan nggak cocok jelekin guru ini, jelekin guru ini, jelekin guru ini. Sama kalau kita jelekin itu kita sudah ditulis oleh malaikat atid. Emang atid itu pergi kemana? Enggak, setiap saat dia ada di sebelah kiri kita. Kalau kita jelekin guru-guru itu emang kita sendiri itu siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat Nabi bukan, keluarga Nabi bukan. Kita itu siapa? Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ya. Terus apalagi? Wabil asarihum yastaghfirun. Di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Penghujung malam ini berarti ada ajaran dari Allah Ta'ala untuk mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Di sini diajarkan oleh Allah Ta'ala. Wastaghfirun. Memohon ampun. Selalu memohon ampun. Allah tidak mengajarkan mintalah semuanya. Enggak. Walaupun minta semua boleh. Boleh. Tetapi ini semua yang diminta kalau itu dunia kan nafsu. Padahal Rasul pun berpesan kepada kita. Yang paling sulit itu memerangi hawa nafsu. Termasuk nafsu kepingin kaya itu nafsu. Itu nafsu, harus kita kelola. Allah mengajarkan senantiasa setiap kali sholat sunnah malam. Mohon ampunlah, mohon ampunlah, mohon ampunlah cukup. Sehingga nafsu kita itu tidak akan keluar dengan kacau. Biasa. Sehingga pada saat kita itu mohon pada Allah Ta'ala karena nggak ada nafsu, malah itulah keikhlasan. Allah. Dia mohon hanya cuma, ya Allah, mohonkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Amin, cukup sekali. Apa yang terjadi? Allah bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita inginkan. Tapi manusia kita, seperti kita ini yang muslim, diajarkan untuk mencari nafsu terus dunianya. Suatu ketika kalau terpuruk normal, suatu ketika kalau protes ya normal, stres dan sebagainya. Padahal banyak hal yang harus kita kerjakan. Carilah guru-guru yang baik. Tidak menghujat guru-guru yang lain. Karena kalau kita ada di gerbong atau di lokomotif yang menghujat, itu kita termasuk dosa jariah. Jangan lakukan itu karena Allah. Karena Allah, bukan jangan lakukan itu karena nafsu, nggak boleh. Karena Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran bagaimana nanti kita itu bisa bangkit dari keterpurukan.
muhasabah, evaluasi. Wallahu alam. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustaz Danu. Terima kasih banyak Ustaz Zaki Muhammad yang sudah memberikan pencerahannya pada pagi hari ini kepada kita untuk bangkit dari keterpurukan dengan cara memohon ampun pada Allah atas segala khilaf kita. Banyak bersyukur dan tentunya ikhlas dalam setiap ibadah kita. Memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah, tetapi bukan doanya yang kita fokuskan seperti sholat tahajud adalah dengan memohon ampun. Pada saat kita sudah memohon ampunan atas segala khilaf kita, baik itu terhadap diri kita, orang tua kita, lingkungan kita, insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah.